Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel podcast Dongeng. Hari ini kita akan mengupas sebuah fenomena yang menurut saya luar biasa menarik. Ini soal kepercayaan. Jadi gini, gimana ceritanya sebuah organisasi kemasyarakatan bisa dapat kepercayaan publik sampai ini angkanya 96%? Angka setinggi itu di zaman sekarang kan, wah hampir nggak masuk akal ya. Jadi hari ini kita akan coba bedah resap di baliknya. Kita punya data survei, liputan media, macam-macam. Betul sekali. Dan kepercayaan itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba ya. Ini adalah buah dari kerja yang sangat panjang, konsistensi, dan yang paling penting, bukti nyata di lapangan. Jadi mari kita telusuri bersama pilar-pilar apa saja sih yang membangun reputasi kokoh Muhammadiyah ini, dari penanganan bencana di dalam negeri sampai aksi kemanusiaan di panggung global. Oke, kita mulai dari angka yang paling bikin penasaran itu ya, 96%. Ini dari survei Pusat Studi Muhammadiyah yang dilakukan akhir 2025 sampai awal 2026. Respondennya 350 orang. Mereka percaya banget kalau Muhammadiyah, lewat MDMC-nya, itu siap dan mampu menangani bencana. Konteksnya waktu itu banjir besar di Sumatera. 96% loh. Apa sih yang bikin publik bisa seyakin itu? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Angka itu kan bukan cuma cerminan dari satu aksi heroik aja. Itu adalah akumulasi persepsi. Publik itu udah nggak melihat MDMC atau Muhammadiyah Disaster Management Center sebagai sekumpulan relawan yang modalnya semangat doang. Bukan. Mereka dilihat sebagai sebuah institusi kemanusiaan yang profesional. Profesional, maksudnya gimana tuh? Mereka datang cepat, terorganisir, peralatannya lengkap, dan mereka tahu persis apa yang harus dilakukan. Nggak gerasa-gerusuk, gitu. Oh, jadi MDMC ini semacam pasukan khususnya Muhammadiyah untuk urusan bencana gitu ya, pemahamannya? Analogi yang pas sekali. Mereka itu ujung tombaknya, pasukan khusus di lapangan. Tapi, pasukan khusus sehebat apapun kan nggak bisa perang sendirian. Mereka butuh dukungan medis, logistik, pendanaan yang stabil. Nah, disinilah mesin organisasi Muhammadiyah yang sebenarnya mulai terlihat. Nah, ini dia yang menarik. Di balik pasukan khusus ini, ada siapa lagi yang bergerak? Ada dua pilar penyangga utamanya. Pertama, Majelis Pembina Kesehatan Umat atau MPKU. Anggap aja ini korps medisnya. Jadi saat MDMC evakuasi korban, jaringan rumah sakit dan klinik Muhammadiyah di bawah MPKU itu sudah siaga penuh. Wow, jadi langsung nyambung ya sistemnya? Langsung. Dan yang kedua ada Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak dan Syodakoh Muhammadiyah. Ini bendaharanya yang memastikan dana dan logistik. Dari tenda sampai makanan itu terus mengalir. Jadi ini sistem 3 serangkai yang kerjanya simultan. Oke, MDMC di lapangan, MPKU tim medis, Lazismu, logistik, dan keuangan. Kelihatannya rapi banget di atas kertas. Tapi kan di lapangan situasinya pasti kacau ya. Apa nggak pernah ada miskomunikasi atau ego sektoral gitu? Tentu tantangannya ada. Tapi yang bikin efektif, mereka ini kan nggak dibentuk dadakan. Mereka itu bagian dari satu tubuh, ideologinya sama. Semangat al-ma'un, menolong sesama. Mereka itu sudah sering latihan dan simulasi bareng, jauh sebelum bencana terjadi. Jadi pas ada bencana, mereka tinggal mengaktifkan protokol yang sudah dilatih. Jadi bukan baru kenalan pas bencana datang ya? Mereka sudah satu frekuensi. Tepat, inilah yang membedakan mereka. Oke, jadi fondasinya adalah sistem 3 pilar yang terlatih untuk bencana alam. Tapi gimana kalau diuji sama krisis yang beda total? Sesuatu yang skalanya nasional, lama, dan belum pernah ada contohnya, seperti pandemi COVID-19. Apa mesin yang sama masih efektif? Nah, itu ujian sesungguhnya. Dan data dari Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan, LKSP, pada Mei 2020 itu menunjukkan jawabannya dengan sangat jelas. Betul, saya lihat surveinya. Muhammadiyah dinilai sebagai ormas paling peduli dalam penanggulangan COVID-19. Angkanya 17,26%. Mungkin bukan mayoritas ya, tapi jadi yang teratas di antara banyak lembaga lain, itu kan sebuah pengakuan publik yang signifikan banget ya. Apa sih yang mereka lakukan? Persepsi itu lahir dari kecepatan respons mereka. Saat banyak pihak, termasuk pemerintah, di awal-awal itu kan masih meraba-raba ya. Muhammadiyah nggak menunggu. Mereka langsung bentuk gugus tugas sendiri, namanya Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau MCCC. MCC. Dan ini bukan cuma papan nama aja kan? Tentu bukan.
MCC ini wujud nyata dari sistem 3 serangkai tadi, tapi diaktifkan untuk perang melawan pandemi. Aksi paling konkretnya, seperti yang ada di data Anda, itu mereka menggerakkan lebih dari 50 rumah sakit Muhammadiyah di seluruh Indonesia untuk merawat pasien. 50 rumah sakit. Itu kan skala yang masif banget. Gimana cara mereka menggerakkan sebanyak itu dalam waktu singkat? Apa cuma perintah dari pusat gitu aja? Ini poin pentingnya. Ini bukan sekedar mobilisasi. Coba bayangkan gini, saat yang lain masih bingung bikin protokol, cari APD, Muhammadiyah itu sudah punya jaringan rumah sakit yang standarnya relatif seragam. Rantai komandonya juga jelas di bawah MPKU. Jadi MCC itu nggak bangun dari nol. Mereka cuma menekan tombol untuk mengaktifkan sistem yang sudah ada. Jadi kuncinya kesiapan sistemik ya? Saya suka istilah itu. Tepat, bukan soal jumlahnya, tapi soal kesiapan sistemnya. Infrastrukturnya sudah ada, tinggal diadaptasikan untuk krisis baru. Dan ini yang dilihat langsung oleh masyarakat luas, yang akhirnya ya tercermin di survei itu. Tepat sekali. Ketika masyarakat melihat ada rumah sakit yang siap, ada relawan yang bergerak, ada bantuan dari Lazismu, mereka merasakan kehadiran nyata. Aksi nyata inilah yang membangun persepsi. Oke, kesiapan sistemik ini kan yang dirasakan publik ya. Nah, apakah pemerintah sebagai otoritas resmi melihat hal yang sama? Karena pengakuan dari lembaga negara seperti BNPB itu kan bobotnya beda ya. Ini bukan lagi soal persepsi, tapi validasi. Benar. Dan sumber kita menunjukkan validasi itu memang ada. Dan bukan cuma sekali. MDMC itu secara rutin menerima penghargaan dari BNPB. Salah satunya itu di Oktober 2020. Dari Kepala BNPB saat itu, Pak Doni Monardo. Yang menarik buat saya, nama penghargaannya. Untuk praktik baik dalam bidang pengurangan risiko bencana. Istilah ini kan terdengar teknis banget. Bisa dijelaskan nggak artinya dalam praktik nyata itu apa? Tentu, analogis sederhananya gini, penanggulangan bencana itu seperti dunia medis. Ada dokter UGD yang menyelamatkan korban kecelakaan, itu kerja responsif. Tapi ada juga insinyur yang merancang sabuk pengaman dan airbag, itu kerja preventif. Nah, pengurangan risiko bencana ini adalah kerja-kerja preventif itu. Oke. Jadi ini bukan lagi soal kirim instan setelah gempa. Tapi gimana caranya supaya pas gempa, kerusakannya minimal, dan warganya tahu harus ngapain. Persis. Dan Muhammadiyah, lewat MDMCC, sudah menjalankan ini secara serius sejak 2015 loh. Jauh sebelum banyak pihak membicarakannya. Programnya itu komprehensif banget. Ada satuan pendidikan aman bencana, artinya mereka masuk ke sekolah-sekolah. Sekolah? Dari TK sampai universitas gitu? Betul, dari TK sampai perguruan tinggi, melatih guru dan siswa cara menghadapi bencana. Mereka juga punya program rumah sakit aman bencana, jamaah tangguh bencana, sampai masyarakat tangguh bencana. Wow, sampai ke level jamaah masjid dan komunitas desa ya? Iya, mereka melatih komunitas untuk jadi penolong pertama di lingkungannya sendiri. Inilah yang disebut praktik baik oleh BNPB, jadi kerja mereka itu strategis dan jangka panjang. Fondasi yang kuat di dalam negeri ini ternyata jadi modal mereka untuk bergerak di panggung global ya. Kita lihat soal Palestina, angkanya nggak main-main. Betul sekali. November 2023 itu mereka serahkan bantuan hasil galang dana sebesar 45 miliar rupiah. Angka yang luar biasa besar untuk sebuah ormas. Ini menunjukkan kepercayaan yang sangat tinggi dari publik, bahkan untuk isu kemanusiaan global yang rumit. Mengumpulkan 45 miliar itu satu hal, tapi menyalurkannya ke Palestina yang notabene zona konflik aktif, itu kan tantangan yang beda lagi ya. Gimana mereka memastikan bantuan seperti ambulans, obat-obatan itu benar-benar sampai tujuan? Pertanyaan Anda itu langsung ke jantung persoalan. Kuncinya adalah jaringan dan kemitraan. Mereka nggak kerja sendiri. Muhammadiyah itu punya jaringan dengan lembaga kemanusiaan internasional yang sudah ada di sana dan bekerja sama dengan perwakilan lokal yang kredibel. Proses verifikasinya berlapis. Dan kehati-hatian di lapangan ini pasti harus diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaan dananya di sini kan? Karena kepercayaan donatur ya di situ. Tepat sekali. Dan ini membawa kita pada pilar terakhir yang paling fundamental tapi sering nggak kelihatan. Akuntabilitas finansial. Disinilah peran Lazismu sebagai bendahara jadi sangat krusial ya. Benar, dan mereka punya bukti konkret soal ini. Contohnya Lazismu Kota Medan, laporan keuangan mereka tahun 2023 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen. Hasilnya, mereka meraih predikat wajar tanpa pengecualian, atau WTP.
Kita sering dengar istilah ini di laporan keuangan pemerintah. Tapi artinya apa sih buat lembaga donasi seperti Lazismu? Buat kita yang nyumbang gitu. Signifikansinya besar sekali. Anggap aja WTP itu seperti rapor sekolah. Laporan keuangan Anda diperiksa guru paling teliti dan dapat nilai 100. Sempurna, tanpa catatan. Setiap rupiah yang masuk, setiap rupiah yang keluar, semua tercatat dengan jelas dan akurat. Buat donatur, WTP ini jaminan tertinggi bahwa donasi mereka dikelola secara profesional dan nggak akan salah jalan. Jadi, sekarang gambaran utuhnya mulai terlihat jelas ya. Kita mulai dari angka 96% yang bikin kaget. Dan ternyata di baliknya ada mesin yang bekerja. Ada pasukan khusus MDMC, didukung sistem medis MPKU, dan logistik Lazismu, diperkuat strategi jangka panjang yang diakui BNPB, dan semuanya diikat oleh akuntabilitas finansial dengan bukti WTP. Anda merangkumnya dengan sangat baik. Semua elemen itu saling terkait. Ini akhirnya meninggalkan satu pertanyaan penting untuk kita semua renungkan, kan? Kalau kepercayaan adalah mata uang paling berharga sekarang, berapa banyak sih organisasi lain, baik sosial maupun bisnis, yang membangunnya dengan cara sekokoh ini? Sebuah model yang mengintegrasikan aksi nyata, strategi berkelanjutan, dan tata kelola yang transparan. Terima kasih sudah menyimak. Dukung terus channel podcast ini supaya lebih berkembang dengan cara subscribe dan share. Ya, kalau Anda punya ide, next mau kita bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.